Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wildan Kurnia Sandi. Saya dari kelas 12 TKR 2 dan saya ber-PKL di bengkel mobil Kamto yang beralamatkan di Asri Mulyo, Bajaran Keongan, Nogosari. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengereman. Oke, sebelum ke materi presentasi, saya akan menceritakan sedikit sejarah singkat bengkel mobil Kamto. Sejarah singkat bengkel. Sejarah singkat berdirinya bengkel Kamto berada di Asri Mulyo, Keongan, Nogosari, Boyolali adalah milik Bapak Kamto yang juga merangkap sebagai mekanik dengan dibantu oleh 3 orang mekanik. Bengkel ini telah berdiri kurang lebih 10 tahun. Sampai dengan saat ini bengkel mobil Kamto ramai para pelanggan yang telah mempercayakan perawatan kendaraan seperti mobil. Bidang usaha dan bentuk layanan bengkel mobil Kamto. 1. Servis berkala, tune up, ganti oli. 2. Servis kaki-kaki, cek rem dan lain-lain. 3. Overhaul mesin mobil. 4. Perbaikan kelistrikan ringan. 5. Konsultasi dan pemeriksaan kondisi kendaraan. Apa itu sistem pengereman? Sistem rem mobil adalah serangkaian komponen yang bekerja sama untuk memperlambat atau menghentikan laju kendaraan dengan cara mengubah energi gesekan. Sistem ini terdiri dari komponen utama seperti pedal rem, master rem, fluida rem atau minyak rem, brake booster, brake caliper, brake pad atau kapas rem, dan piringan disc brake atau tromol. Tujuan sistem pengereman: 1. Mengurangi kecepatan dan menghentikan kendaraan. 2. Menahan kendaraan agar tidak bergerak. 3. Menjaga keselamatan. 4. Menjaga stabilitas saat pengereman. 5. Memperpendek jarak pengereman. Jadi itu pengertian sistem pengereman mobil. Oke, kita lanjut ke cara kerja sistem pengereman. 1. Pengemudi menginjak pedal rem. Pedal rem menekan push rod menuju master silinder. 2. Master silinder menghasilkan tekanan hidrolik. Dorongan mekanis berubah menjadi tekanan minyak rem. Tekanan dialirkan melalui pipa atau selang rem menuju roda. 3. Tekanan diteruskan ke setiap roda. Ada 2 jenis mekanisme pengereman di roda, yaitu rem cakram atau disc brake. Tekanan hidrolik menekan piston kaliper. Kaliper menjepit kampas rem brake pad ke piringan disc rotor. Gesekan memperlambat putaran roda. B. Rem tromol atau drum brake. Piston silinder roda mendorong sepatu rem ke arah tromol. Gesekan antara sepatu rem dan tromol memperlambat roda. 4. Gesekan menghasilkan pelambatan. Energi gerak kinetik berubah menjadi panas melalui gesekan. Kendaraan memperlambat atau berhenti. Jadi itu cara kerja sistem pengereman pada mobil. Sekarang kita beralih ke perawatan sistem pengereman.
Perawatan sistem rem mobil meliputi pemeriksaan rutin ketebalan dan kualitas kampas rem serta minyak rem, pembersihan dan pelumasan komponen rem, serta pergantian minyak rem secara berkala setiap 1 sampai 2 tahun atau 20.000 sampai 40.000 km, yaitu sebagai berikut. 1. Periksa ketebalan kampas rem. Periksa secara rutin dan ganti kampas rem jika sudah aus atau untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada cakram. 2. Periksa kualitas dan level minyak rem. Pastikan level minyak rem selalu berada pada batas yang ditentukan dan gantilah secara berkala setiap 1 sampai 2 tahun atau 20.000 sampai 40.000 km jika sudah keruh atau kotor. 3. Bersihkan dan beri pelumas. Bersihkan kampas, kaliper, dan cakram dari kotoran. Beri pelumas pada bagian kaliper untuk menjaga kinerjanya. 4. Periksa kondisi cakram dan kaliper. Periksa apakah ada keausan atau deformasi pada cakram rem. Periksa juga kaliper untuk melihat adanya kebocoran minyak rem pada piston. 5. Lakukan servis rutin. Lakukan servis dan pengecekan rem secara rutin di bengkel ideal setiap 6 bulan atau 30.000 km. Sekarang kita beralih ke cara mengganti kampas rem. Yaitu pertama, persiapan. Kumpulkan alat dan bahan yang diperlukan termasuk kunci pas, dongkrak, penyangga dongkrak atau jack stand, set kunci shock, kampas rem baru, cairan rem, dan kain lap bersih. 2. Keselamatan utama. Parkirkan mobil di permukaan yang datar. Aktifkan rem parkir atau rem tangan dan ganjal roda belakang untuk mencegah mobil bergerak. Kenakan kacamata keselamatan dan sarung tangan. 3. Angkat mobil. Longgarkan baut roda sebelum mendongkrak menggunakan dongkrak hidrolik. Untuk mengangkat mobil dan pasang penyangga dongkrak. Setelah itu lepaskan roda. 4. Lepaskan kaliper. Lepaskan kaliper rem dengan membuka baut yang menahannya. Gantung kaliper dengan tali bange agar tidak merusak saluran rem. Oke, lanjut. 5. Lepaskan kampas lama. Keluarkan kampas rem lama dari kaliper. Periksa apakah ada keausan yang tidak merata yang bisa mengindikasikan masalah seperti kurang pelumasan atau piston kaliper yang macet. 6. Bersihkan dan siapkan. Bersihkan kaliper dan permukaan pemasangan rotor menggunakan sikat kawat untuk menghilangkan karat dan kotoran. 7. Pasang kampas baru. Pasang kampas rem baru ke dalam kaliper. Pastikan posisinya benar. Lumasi bagian belakang kampas baru untuk mencegah bunyi berdecit. 8. Pasang kembali kaliper ke mobil. Kencangkan baut kaliper sesuai dengan spesifikasi torsi yang benar. 9. Periksa cairan rem. Periksa reservoir cairan rem dan tambahkan cairan jika perlu. 10. Langkah terakhir. Pasang kembali roda dan kencangkan baut roda. Turunkan mobil dan pompa rem untuk memastikan berfungsi dengan baik. 11. Uji coba.
Bawa mobil untuk uji coba ringan untuk menyesuaikan rem baru. Injak rem secara bertahap untuk mengurangi kecepatan mobil dari 80 km per jam menjadi 48 km per jam. Oke, jadi itu cara mengganti kampas rem mobil. Kita beralih ke kampas rem yang umum digunakan, yaitu sebagai berikut. 1. Kampas rem semi metalik, yaitu terbuat dari campuran logam atau biasanya besi, serat, dan bahan pengikat. 2. Kampas rem organik, terbuat dari serat organik seperti serat aramid atau serat karbon yang diperkuat dengan bahan pengikat. 3. Kampas rem Kevlar, terbuat dari serat Kevlar yang diperkuat dengan bahan pengikat. Kevlar merupakan bahan yang sangat kuat dan tahan aus, sehingga kampas rem Kevlar umum digunakan pada kendaraan balap atau kendaraan dengan performa tinggi. Oke, jadi itu sedikit penjelasan tentang sistem rem pada mobil. Oke, jadi itu dia sedikit video presentasi dari saya. Terima kasih kepada yang sudah menonton sampai selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.